Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di sini kita sebentar lagi akan datangnya hari yang dimana di dalamnya mengandung sejarah yang sangat dalam. Idul Adha juga dikenal dengan nama Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di padang Arafah. Mereka semua memakai pakaian yang putih, serba putih dan tidak berjahit, juga disebut dengan pakaian ihram. Melambangkan persamaan akidah dalam segi hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semua sama derajatnya, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan dengan nama Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah, kita diingatkan kepada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya dan putranya yang masih bayi, yang masih menyusui, ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak ada seorang penghuni pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara kurang lebih dari 1600 km dari negaranya, yaitu negara Palestina. Tapi baik Ibrahim maupun Hajar istrinya menerima perintah itu dengan ikhlas dan tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tak kala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari kali kecil ataupun sa'i antara Bukit Shafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulu gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru untuk membeli air. Berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman
di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji yang seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi serta keamanan hukum sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan, yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma tarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Allah berfirman, kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamakan juga Idul Nahar, artinya hari penyembelihan hewan ternak. Sejarah adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Allah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberikannya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangkan, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, maka Bapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Lihatlah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya dan tidak membuat lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya berkorban dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fandir madza taran qala ya abtati ma satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi
Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih. Sebagai gantinya Ismail, mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi. Dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu Jumratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin yang berbahagia, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, ku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya aku tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalkan tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengingat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan sedih." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah SWT membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah SWT tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu terbalik yang tajam menjadi di bagian atas. Ibrahim mencoba memotong pisau itu dengan sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim dengan izin Allah. Pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada itu Allah SWT memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga yang sebagai gantinya, dan Allah SWT berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridai ayah dan anak, memasrahkan tawakal mereka sebagai imbalan keikhlasan mereka. Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. "Wa fadainahu bidzambil adzim," dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang
datang ke dunia. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebutnya, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, yang kemudian disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillah. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kita peringati pada saat ini yaitu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya, sebab Allah tahu tidak akan mampu menjalaninya sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban. Kita masih terlanjur banyak berpikir memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya, dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang membuat kita jauh dari rahmat Allah SWT. Hadirin yang berbahagia, hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan dari peringatan hari Idul Adha ini adalah bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah, pertama, hendaknya kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga adalah gigihnya syaitan terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan senantiasa kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayuan syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Keempat, jenis sembelihan berupa bahinan atau binatang ternak. Artinya dengan matinya hayawan ternak, kita buang kecongkaan dan kesombongan kita. Hawa nafsu hayawaniyah harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati kita. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tidak pernah luput dirundung kesusahan, sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat Islam. Itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar, mempunyai arti besar dari sejarahnya itu. Maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia dengan air zam-zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Akhirnya dalam kondisi seperti ini kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dan dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Kendati pun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar, hanya orang-orang yang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan pengorbanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perayaan
yang akan datang Idul Adha kali ini mampu mengugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, negara. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa berkorban dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.